Mangabisa manubisa otota kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat, kita nan hadir pada malam hari kini mengurus induk-induk ambo, bapak-bapak ambo, keseluruhannya yang hadir pada malam hari kini. Jangan bosan kita dengan bersyukur, dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat Allah. Itulah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah. Tidak ada tempat yang paling indah, tidak ada tempat yang paling sejuk, tidak ada tempat yang paling bagus selain rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid atau musala. Kenapa? Karena rumahnya Allah Subhanahu wa taala itu dibawa untuk orang bersujud kepada Allah, untuk orang menyebut-nyebut nama Allah, dipergunakan untuk orang menyebut kalimah-kalimah Allah, untuk orang mengaji. Itu makanya mulia rumah Allah, masjid dan musala itu. Salat dan salam kepada pujangga alam yang berbapakkan kepada Abdullah dan yang beribukan kepada Aminah, tak lain dan tak bukan adalah Sayyiduna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jemaah rahimakumullah, pada malam hari ini adalah malam Minggu, weekend. Maka habis nanti Isya kita beristirahat dan bangun tidur. Ada dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila bangun tidur maka ia duduk, tidak langsung tagak lama-lama. Dan Rasul itu mengusap wajahnya dengan telapak tangan. Diusap mata kuat tu dulu apabila bangun tidur, itu sunnah Nabi. Kok kita jaga lalok dan langsung tagak, normalisasikan dahulu jantung awak, tubuh awak tu, supaya jantung itu tidak terkejut, biar tidak mudah dapat penyakit jantung. Maka ikuti sunnah Nabi yang diajarkan oleh Nabi. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Bangun tidur, tasinta, langsung duduk, di bawah duduk, jangan langsung tagak berjalan, jangan langsung dibawa berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Duduk dahulu dan diusapkan tangan ke wajah, dibaca doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu doa bangun tidur. Itu baru tagak, baru pergi ke kamar mandi. Jadi rutinkan seperti itu. Nanti kalau kita bangun tidur, jangan langsung berdiri atau dan berjalan, normalisasikan dahulu jantung Pak. Karena fungsi jantung pas bangun tidur itu jantung kita istirahat, tetap berfungsi, namun pemikiran, hati itu jantung awak sedang beristirahat. Sama seperti suatu benda atau suatu pisau sangat tajam, atau suatu benda kalau langsung dipukulkan ke suatu yang langsung benda lunak, dipukulkan ke benda yang sangat keras, tentu capek rusaknya.
Taka Honda kalau kami bonda, bawoto bangen mesin dulu. Jadi kita bangun tidur itu panaskan jantung, hati, pemikiran dulu aktifkan. Biar menyalar normalisasi namu. Pajalan jantung itu darah-darah waktu ke seluruh tubuh. Usapkan wajah dengan tangan, baca doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu gaji nanti itu pulang. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita bergegas pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu, menunaikan hajat dan mengambil wudhu. Maka selesai daripada wudhu kita membaca doa sesudah berwudhu. Yakninya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itu doa sesudah berwudu. Jangan ditinggal, tetap kita baca doa sesudah berwudu. Jangan lupa. Kenapa? Dalam hadis Nabi, barang siapa yang pergi berwudu, membiasakan berwudu, terjaga wudu, dan tiap-tiap dari anggota yang basuh, mulai daripada membasuh wajah, maka akan terhapus dosa di bagian wajah. Tapus dosa warna di wajah mama. Baik itu yang di mulut, baik di hidung, baik di mata, bagian wajah itu terhapus dosa dosa. Sampai di bagian tangan pun seperti itu, akan bercucuran dosa daripada bagian tangan. Macam-macam dosa-dosa tangan ini, ada yang mencuri, ada yang memukul, ada yang menganiaya dan lain sebagainya, maka akan Allah ampunkan dosa yang ada di tangan. Sampai terakhir di kaki, maka akan Allah ampunkan dosa yang ada di kaki. Bersihlah ia selesai daripada wuduknya. Bersih itu dari berdosa. Lah bersih awak. Makanya kita orang yang biasanya berhakikat, yang mengaji tarikat, itu sucinya bukan hanya di luar saja. Kalau syariatnya hukumnya wudu itu di basuh wajah, tangan, setengah bagian kepala, kaki, sunnah telinga. Ada 6 niat pertama. Itu adalah zahiriyahnya, batiniyahnya, yang batinnya kita sucikan juga. Apa itu? Kita hilangkan sifat dengki, kita hilangkan sifat iri, kita agungkan Allah. Seluruh penyakit-penyakit di hati yang ada di dalam kita hilangkan. Habis bersih luar, bersih di dalam. Makanya kata Rasul, orang itu maka akan bersih daripada seluruh dosa insyaallah. Dan disambung apabila ia selesai daripada wudunya, maka disambung dengan doa sesudah berwudu. Cepat-cepat segerakan untuk berdoa kepada Allah, karena wudu itu ibadah. Doa sesudah wudu itu juga ibadah. Kalau bagi ibu-ibu, langsung tutup kepalanya, auratnya dengan jilbab, langsung angkat tangan ke bagian kiblat, baca doa sesudah berwudu. Apa doanya? Doanya sudah wudu. Nah, syahadat kita dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah, lah bersih zahir, bersih batiniah luar dalam. Kita langsung bersyahadat ke Tuhan, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu sudah wudu. Ibadah yang luar biasa sebelum sholat.
Jadi jangan celopoh wak berdoa tu. Bayi batanang wak membaca doa tu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang Maha Esa, tidak ada berserikat baginya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang mendahului Allah, tidak ada yang membelakangi Allah. Tambah dengan sabda Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Iman nama itu, meyakini Allah itu Esa, tidak ada serikat baginya, meyakini Rasul itu adalah utusan Allah, seorang Nabi Allah, seorang pesuruh Allah yang menyampaikan kepada manusia, menyampaikan kepada umat. Itu yang wajib kita imani. Iyo kita patuhi perintah Allah. Melalui siapa? Melalui Nabi atau Rasulnya. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung. Bukan sampai di situ aja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikanlah saya daripada orang yang bertaubat. Jadi kita habis berwudu itu kita beriktikad. Jangan hanya dengan lafaz saja, iktikadkan di dalam hati, ikrarkan di lidah, tasdiqul bi qalbi, benarkan di hati bahwasanya habis berwudu ini kita bersih luar dalam, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Nah, kalau saya ada itu. Zahiriyah batiniahnya bersih, maka kita beriktikad dalam hati, Allahumma ja'alni minat tawwabina. Saya ya Allah menjadi orang yang bertaubat. Taubat saya ya Allah. Dari apa? Daripada dosa. Taubat ini tentu dari dosa. Manusia itu tak ada yang tidak berdosa, seluruhnya mungkin berdosa. Pasti tak ada barang indah tu orang. Badoso ado sadu badoso. Tak ada keindah. Itu nama manusia. Manusia itu tempatnya tersalah dan tempatnya dosa. Maka jika benar kita mengagungkan Allah nanti di solat, Allahu Akbar, Engkau yang Esa ya Allah. Takbir itu yang luar biasa mengagungkan Allah, bertauhid dengan Allah, berucap dengan Allah, bertawajuh dengan Allah, mengesakan Allah di solatnya. Maka sebelum solat itu, maka hati-hati, luruskan, baikkan, iktikadkan doa sesudah berwudu kita. Esakan Allah, benarkan Rasul dan bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikan saya yang taubat ya Allah. Dan jika benar kita itu orang yang bertaubat, maka tadi ikraru bilisan wa tasdiqul biqalbi, benarkan di lisan, di lidah kita bertaubat ke Tuhan. Ya Tuhan, dan bertaubat sesudah kita baca wudu tu nanti banyak-banyak beristighfar. Benarkan ya hati menasa, ya Tuhan, dulu banyak dosa ya Tuhan, banyak tinggal sembahyang, banyak puasa tinggal, banyak salah ke itu, banyak salah ke ini. Tanya orang dah ambu bermacam-macam dosa ambu. Takkan masuk-masuk yang seperti itu oleh kita. Maka di sana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali atas apa-apa kesalahan yang pernah kita perbuat. Hanya sawa banyak pernah dosa dan Tuhan taala diampun dosa ring kadang kau tindak Allah. Istilahnya tak itu bersobat. Ada sebuah cerita. Umar bin Khattab, Umar itu adalah sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi yang terkenal sampai orang. Namun di zaman Rasulullah, orang yang beriman ke Nabi menjadi di zaman Nabi itu percaya Nabi Rasul utusan Allah.
dinamakan sahabat Nabi. Al-Khalifah Ar-Rasyidin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke rumah Rasulullah. Pasoboknya Nabi, dicarinya Nabi. Sambil menangis, Umar ini masuk ke rumah Nabi sambil menangis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Umar, apa yang menyebabkan kamu menangis?" Umar itu masuk ke rumah Rasul dalam keadaan menangis. Namun kata Rasul, "Apa yang menyebabkan kamu menangis, wahai Umar?" Kata Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, di pintu ada seseorang pemuda yang membakar hatiku yang membuat saya menangis." Di pintu luar tu Rasul ada seseorang pemuda yang mempilukan hati saya sehingga juga saya ikut menangis. Panggil pemuda itu ke dalam. Rumah Nabi itu dalam masjid, dalam surau. Ada mihrab di samping kamarnya. Pakai kok ini contoh mihrab ke kamar Nabi. Itu rumah Nabi dalam masjid. Di mana tu? Nanti ada pergi haji atau umrah Masjid Nabawi. Kita langsung lanjut. Panggil tadi pemuda tadi. Dipanggil pemuda tadi masuk. Serulah ia masuk, suruh orang masuk. Pemuda itu masuk sambil menangis. Umar menangis gara-gara pemuda tadi. Pemuda tadi masuk ke dalam juga sambil menangis. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai pemuda, apakah yang menyebabkan kamu membuat menangis? Apa yang menyebabkan kamu menangis? Apakah kamu menyekutukan Allah? Apakah engkau membuat dosa besar menyekutukan Allah? Menyekutukan Allah kau syirik masalah kampung. Membuat syirik engkau. Membuat dosa syirik. Kalau dosa syirik itu tidak ada ampunan dari Allah. Orang yang membuat dosa syirik itu tidak ada ampunan dari Allah. Orang itu nanti kekal di dalam neraka selama-lamanya. Khalidina fiha abadan. Di garak-garak neraka terletak bakal orang kafir. Itu orang ambil syirik. Apakah engkau membuat dosa syirik menyekutukan Allah? Tidak, wahai Rasulullah, kata pemuda tersebut. Beliau bertanya, apakah kamu membunuh seseorang tanpa hak? Kau pernah atau membunuh orang? Kecil Nabi kan pemuda tadi. Pemuda tadi menjawab, tidak wahai Rasul. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu meskipun dosa itu sejauh atau setinggi seperti 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, atau sebesar gunung-gunung menjulang tinggi. Ada dosa engkau sekadang 7 lapis langit atau sekadang 7 lapis bumi. Kecil Nabi kayaknya, indah ya Rasulullah, dosamu lebih gedang, lebih besar dari itu. Jangan Nabi, lebih besar, lebih tinggi lu daripada gunung-gunung ya Rasulullah, lebih besar lu daripada 7 lapis langit lagi, kata pemuda tersebut. Beliau bertanya Nabi, lebih besar mana dosamu dengan ampunan Allah? Ia menjawab, ampunan Allah lebih besar dan lebih agung. Kata Nabi, beliau bersabda, sesungguhnya tidak akan bisa mengampuni dosa yang besar kecuali Allah. Allah walaupun sebesar apapun dosa, insya Allah akan Allah ampuni, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, beritahukan kepada saya tentang dosamu itu. Maka ia berkata, sesungguhnya saya malu kepadamu hai Rasulullah. Malu ambu Nabi. Rasul malu ambu maceriton dosa ambu. Gadang bana dosa ambu. Lebih gadang daripada bukit, lebih besar daripada gunung, lebih besar daripada 7 lapis langit, lebih besar daripada 7 lapis bumi. Ceritakan apa dosamu? Kata Nabi, saya malu wahai Rasulullah. Apakah dosamu itu? Nah,
Beritahukan kepada tentang Rasul, ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah penggali kubur. Itu pasal oleh Nabi. Dipasal oleh Nabi, apakah dosamu itu? Ceritakan kepada saya, kata Rasul. Wahai Rasulullah, kata pemuda tersebut, saya ini adalah salah seorang penggali kubur. Saya sudah menekuni pekerjaan saya ini selama 7 tahun. Jadi pemuda tadi tukang menggali kubur. Lah lamunya selama 7 tahun. Sehingga pada waktu itu ada seseorang gadis rancak mati dunia, meninggal dunia. Dari golongan Ansor. Ansor itu adalah orang-orang sahabat orang Madinah yang meninggal dunia. Lalu saya gali kuburnya dan saya keluarkan dari kain kafannya. Ada orang rancak dari Ansor, orang polusi gadis rancak mati. Ambo kan tukang gali kubur. Lah di kuburan orang polusi tadi, ambo kali balik kecek pemuda tadi. Saya keluarkan dari kain kafannya tidak lama, kemudian setan menggoda hatiku. Di setan menggoda hati pemuda tersebut sehingga dia mencabuli mayat gadis yang telah mati tadi. Itu dosa yang pemuda tadi. Dia gali kubur seorang gadis Ansor yang cantik, dia setubuhi mayat yang sudah meninggal dunia. Undi kurang ajar kalau soal. Sehingga mendengar seperti itu Nabi berang. Yo berang Nabi. Berang Nabi. Apa kata Nabi? Wahai orang fasik, pantas tempatmu memang di neraka. Berang Nabi. Wahai orang fasik wasawat. You ang di neraka mah kecek Nabi ya. Contohnya kayak itu. Berang Nabi kayaknya. Betul. Sekretari. Ibu bapak jemaah rahimakumullah. Nah, wahai orang fasik, pantas tempatmu memang di neraka. Maka pergilah dari sini. Diusir pemuda tadi pagi. Pemuda itu pun keluar dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam, 40 hari nya menangis. Tuhan, ambu berang nekone berang dan Nabi, kepada Engkau ambu bertaubat ya Tuhan. Setelah menyempurnakan 40 malam 40 hari taubat menangis, beristighfar kepada Allah, bertaubat menyesal atas perbuatannya. Nah, ia mengadahkan tangannya ke langit, mendoa ke Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan Muhammad, ya Allah Tuhannya hamba saya. Maksudnya wahai Tuhan, Tuhannya saya tidak ada Tuhan selain Engkau. Hai Tuhannya Muhammad, hai Tuhannya Adam, hai Tuhannya Hawa, jika Engkau menerima taubatku maka beritahukan kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya, dan jika taubatku tidak terima maka turunkan api dari langit, lantas bakarlah aku, kata pemuda tadi, dengan api tersebut, dan selamatkan aku dari siksaan akhirat. Bertaubat yang menyesal pemuda tadi atas apa yang ia lakukan, mencabuli mayat, mengali kuburan dan mencabuli mayat yang sudah meninggal dunia. Maka kelanjutan daripada kisah tersebut, maka Jibril Allah utus turun. Wahai Jibril, temui Muhammad. Lalu ia berkata, kesejahteraan buat kamu wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam untukmu wahai Rasulullah Muhammad, Allah menyampaikan salam untukmu, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, dia adalah zat yang maha sejahtera, darinya kesejahteraan, dan kepadanya Allah kesejahteraan itu kembali. Lalu Jibril berkata, engkaulah yang menciptakan makhluk. Beliau bersabda,
bukan Allah yang menciptakan makhluk. Dan Allah yang menciptakan makhluk itu, kata Nabi Muhammad. Jibril berkata, apakah engkau yang memberi rezeki? Tidak, Allah lah yang memberi rezeki kepadaku dan kepada semua orang. Jibril berkata, kata Jibril, engkau lah yang menerima taubat. Apakah engkau yang menerima taubat? Tidak, Allah yang menerima taubat. Kata Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sebelum ini ada seseorang pemuda menyatakan taubat kepadamu atas dosa-dosanya. Kenapakah engkau usir dia? Kata malaikat Jibril. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil pemuda tadi, menerima taubatnya, dan taubat pemuda tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa luas ampunan Allah Tuhan dan Bapa. Setinggi langit pun dosa kita, sebesar bukit atau gunung pun dosa kita, sebanyak buih di lautan pun dosa kita, atau seluas lautan pun dosa kita. Insya Allah jika benar-benar kita bertaubat, menyesal atas kesalahan-kesalahan yang dahulu, insya Allah Allah ampuni keseluruhannya. Amin. Iku orang mabek zina, moi nyo setubui, nyo cabuli, nyo setubui moi kan para kadosu kadang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ampunan Allah, rahmat Allah itu luas. Ada pula di zaman Nabi Isa alaihi salam, seseorang perempuan datang ke Nabi Isa menangis-nangis, ya Rasulullah, saya bertaubat. Apa dosamu, Bu? Apa dosamu? Wahai Rasulullah, Nabi Isa, saya sudah berbuat zina. Dari hasil zina saya hamil. Dari hamil itu saya tidak menyukai, tidak suka kepada kehamilan saya. Anak lahiran saya buang, saya bunuh, ya Nabi Isa. Manangi-nanginya tobat ke Nabi Isa, mencari tuan inyo berbuat zina, hamil, dari hamil itu, dari kandungan itu lahir anak nyo bunuh. Kabar dosa zina, dosa membunuh anak bayi. Namun Nabi Isa berang, bayi dari siku kecil Nabi Isa, barangkek dari siku berang Nabi Isa. Akhirnya Jibril turun ke Nabi Isa, wahai Isa alaihissalam, Allah terima taubat perempuan tadi. Masya Allah. Karena kenapa? Karena benar-benar tulus di dalam hatinya untuk bertaubat, untuk berubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luas rahmat Allah itu, luas ampunan Allah itu, ibu dan bapak. Itulah luasnya. Jadi kita di waktu balik di awal tadi, di waktu berwudu, jangan tinggalkan doa, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Ya Allah, sambung leh, wa ja'alni minal mutatahhirin leh. Arti, ya Allah, jadikan saya daripada orang yang suci. Bersih lah. Siap berwuduk sudah baca doa tu, you beraset suci apa? Kalau dikajinya putih jarannya, sangat jarannya, hilang gemelang, cahaya sama tu. Dah dapat doa tu. Anda nak kati nama. Dah bahar terus mantap. Pengertian paham kan ada apa? Iya. Insyaallah. Dari TPA lah diajar tu mengkona anak-anak belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Kalau lah kadang kok kini barang mulu jalan lah payah mah papa. Pun jalan lah sesuri. Kalau ngenu-ngenu dulu murah sebentar, atas simpanlah sesudah tu. Kalau tua-tua mengukir di atas air. Takut lagi dapat kini besok hilang leh. Tu di. Tapi kan dulu mereka juga dulu tahun-tahun ketek sekolah lain nak
Nah, kita lanjut. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Terakhir, maka tulis kata lagi, wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikan saya dari golongan orang yang soleh. Kalau perempuan solehah, meminta ke Tuhan tak? Amin. Nah, kalau soleh solehah itu akhlaknya bagus, amalnya bagus, insyaallah terdidik hati kita dengan berkah berwudu, dengan berkah berdoa tadi. Mudah-mudahan bermanfaat penyampaian ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dari penyampaian tersebut, apa tadi, sebelum kita tidur, maksudnya bangun tidur, amalannya jangan lupa duduk, jangan langsung tagak atau ke kamar mandi, dibuat tagak berjalan, dudukan, sterilkan badan awak dulu, usap wajah awak, senang Nabi, baca doa sesudah bangun tidur. Allahumma alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setelah itu kita berwuduk. Yo barasen, jangan sampai kita berwuduk tu yo basuh barasen barak tu sempurna dah, yang tinggal siku-siku awak. Muka awak tadi siku konyo, wajah kau rancak muka konyo, tinggal sikunya rahang tu kan daging ada kau rahang nak. Rahang awak kau termasuk muka di siku acok tinggal ada orang wuduk. Terpanjang kadang tinggal siku. Sempurnakan wuduk, baca doa sesudah berwuduk. Dan insyaallah dari kisah tadi, adu kisah dan cerituan, mudah-mudahan rahmat Tuhan, ampunan Allah kadang kepada itu. Dan jika lazim itu seperti itu, mulai kini kau rajin-rajin duduk, akan surah berwuduk berjamaah, insyaallah kau mati husnul khatimah. Amin. Barasiah seperti bayi, putih seperti kapeh. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.